Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Petik mangga dapat 5, 2 mangga dimakan rusa. Selalu semangat untuk semua, kita mulai undi podcastnya. Peningkatan perlindungan terhadap kekayaan intelektual atau KI merupakan salah satu upaya untuk mendorong gairah atau semangat melakukan aktivitas yang kreatif, inovatif dalam menghasilkan hal-hal yang baru dan bermanfaat. Tanggung jawab perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya dipegang oleh pemerintah, tetapi juga oleh lembaga atau institusi terkait termasuk perguruan tinggi. Di Universitas Diponegoro, pengelolaan kekayaan intelektual universitas dilakukan oleh Direktorat Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset di bawah Wakil Rektor Riset dan Inovasi. Kita akan kupas lebih dalam lagi mengenai peran Direktorat Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset dalam melakukan pelayanan dan pengelolaan kekayaan intelektual. Dan selamat datang di Undi Podcast Prof. Dr. Inyoman Widyasa, STMT, Direktur Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset Universitas Diponegoro. Prof. Selamat Nyoman, siang, apa Mbak. kabar? Baik, Mbak. Sehat ya, Prof? Sehat selalu. Jem. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Baik, Prof. Ini kita langsung pada pertanyaan pertama, Prof. Apa sebenarnya tugas-tugas dari Direktorat Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset dalam melakukan pelayanan dan pengelolaan kekayaan intelektual? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Linda, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Rektor, Prof. Yos Johan Utama yang telah percaya kepada saya, Prof. Agus, dan Bu Hermin untuk menggawangi kegiatan inovasi, khususnya yang terkait dengan kekayaan intelektual di Undip. Ya. Nah, tugas dan fungsi dari Direktorat Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset itu sudah tertuang di dalam Peraturan Rektor nomor 2 tahun 2019 ya, tentang OTK, jadi organisasi dan tata kerja unsur-unsur di bawah rektor ya. Nah, tugas utama dari Direktorat Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset ini adalah melaksanakan perencanaan pengembangan program strategis di bidang inovasi dan pengembangan hasil riset. Ya. Berkaitan dengan tugas tersebut, ya, lalu fungsi yang dijalankan itu ada fungsi yang berkaitan dengan inovasi dan fungsi yang berkaitan dengan pengembangan hasil riset. Itu secara umum tugas dan fungsi dari Direktorat Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset. Salah satu program strategis yang sudah kita kembangkan itu adalah meningkatkan jumlah kekayaan intelektual universitas di Ponegoro. Kita bisa bayangkan dari tahun sebelum 2016, jadi sampai tahun 2015 kita baru memiliki 26 paten dan paten sederhana. Dalam 5 tahun kami ditugasi untuk melakukan tata kelola terhadap kekayaan intelektual ini. Undip memiliki 506 paten dan paten sederhana. Jadi itu saya pikir adalah suatu capaian yang luar biasa bagi Undip, adanya peningkatan kekayaan intelektual yang sedemikian banyak. Dan kita bersyukur tahun 2017, tahun 2018 mendapatkan penghargaan pendaftar kekayaan intelektual dalam hal ini paten terbanyak dalam kategori perguruan tinggi. Jadi 2 tahun berturut-turut Undip menempati peringkat 1. Wah, luar biasa Itu yang sekali, secara umum Prof. tugas dan fungsinya. Selamat buat Undip, Prof. Untuk paten, Prof. Matur suwun. Kemudian apa, Prof, ruang lingkup dari kekayaan intelektual itu sendiri, Prof? Kekayaan intelektual itu ada 2 sebenarnya. Jadi kekayaan intelektual yang bersifat deklaratif. Jadi kekayaan intelektual itu sudah melekat dengan sendirinya bila mana penghasil kekayaan intelektual itu
itu sudah mendeklarasikan kepada publik. Itu adalah hak cipta dan hak terkait. Sebagai contoh misalnya kalau Mbak Linda punya lagu, Mbak Linda nyanyikan dengan sendirinya itu adalah merupakan hak cipta dari Mbak Linda. Kemudian kita misalnya salah satunya podcast ini juga merupakan hak cipta yang dimiliki. Nah, sedangkan kekayaan intelektual yang merupakan kekayaan intelektual industri itu ada paten, kemudian ada desain industri, desain tata letak dan sirkuit terpadu, kemudian ada varietas tanaman dan lain-lain. Nah, sifatnya itu harus didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan ke DJKI, kita tidak akan pernah memiliki kekayaan intelektual tersebut. Jadi prosesnya harus didaftarkan. Nah, dalam hal inilah bagaimana peran dari Direktorat Inovasi bisa menjalankan tugas itu, menggawangi benar-benar sampai kekayaan intelektual Undip itu terdaftar dengan baik di DJKI. Itu Mbak. Lalu yang ketiga, ya kita menyadari bahwa sebelum didaftarkan ke DJKI, apakah hasil-hasil riset dan pengembangan itu sudah merupakan kekayaan intelektual apa belum. Nah, sesuai dengan peraturan rektor yang kita miliki, ada kekayaan intelektual yang belum didaftarkan atau dicatatkan di DJKI sebagai kekayaan intelektual yang diakui melalui surat keputusan rektor. Nah, ini contoh-contoh dari kekayaan intelektual yang kita hasilkan di Undip sebelum kita daftarkan. Baik. Ya, baik, Prof. Kategori karya dan penemuan yang dapat dipatenkan berdasarkan karakteristik tertentu, ya, Prof, tentunya. Dengan kata lain, tidak semua hasil penemuan bisa dipatenkan. Karya atau penemuan yang dapat dipatenkan harus memenuhi syarat secara substantif. Apa syarat-syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan, Prof? Baik. Jadi kita harus punya pemahaman dulu yang baik, Mbak Linda, bahwa paten bukanlah kekayaan intelektual yang lebih dari yang lain. Jadi semua kekayaan intelektual itu sesungguhnya memiliki nilai yang sama. Ya, bagaimana impossible menjadi I'm possible, ya, Mary Riana kalau tidak salah, menjadi trending yang luar biasa. Kemudian setiap kata dari novel Harry Potter itu kan nilai komersialnya luar biasa itu. Jadi ini masih sering di antara kita mengesampingkan kekayaan intelektual yang lain dibandingkan dengan paten. Jadi seakan-akan paten itulah yang menjadi ujung dari kekayaan intelektual, bukan seperti itu, ya. Nah, sesuai dengan pertanyaan Mbak Linda terkait dengan paten, ini adalah kekayaan intelektual industri, maka syarat utama dari paten itu bisa diberikan nantinya oleh DJKI itu adalah kebaruan. Yang kedua adalah ada langkah inventif, jadi pembuktian terhadap kebaruan penemuan yang akan diajukan. Yang ketiga adalah dapat diterapkan oleh industri, jangan sampai paten tersebut ya ketika diterapkan di industri tidak bisa memberikan nilai, baik itu nilai komersial maupun nilai sosial yang sesungguhnya baru akan punya dampak lebih luas. 3 itu syaratnya. Berarti itu Nah, syarat. lalu syarat utama. Lalu secara administratif akan bisa diterima kalau kita bisa memenuhi seluruh ketentuan administratifnya. Sebagai contoh adalah jelas siapa inventornya, ya, nama inventornya. Lalu siapa yang memiliki terhadap paten tersebut. Jadi ada pemilik paten, salah satunya adalah Undip, ya. Jadi kalau kita di Undip, kekayaan intelektual yang berupa paten ini harus dialihkan kepada rektor sebagai pimpinan tertinggi dari Undip. Jadi di situ ada nanti surat pengalihan kekayaan intelektual. Lalu yang paling penting juga di dalam paten adalah deskripsi spesifikasi paten. Jadi dokumen yang menjelaskan tentang paten itu, yang di dalamnya adalah salah satu unsurnya adalah klaim. Apa sih yang diklaim yang dinyatakan sebagai temuan di dalam paten tersebut. Nah, kalau kita tidak bisa menuliskan itu dengan baik, penelitian yang demikian panjang menjadi sia-sia karena kita salah mengklaim.
salah yang kita ajukan sebagai hal terpenting di dalam kekayaan intelektual yang disebut paten tadi. Jadi makanya drafting di dalam penyusunan dokumen spesifikasi paten ini adalah hal yang sangat urgent bagi kita dan kita sudah melakukan itu terus-menerus ya dengan bekerja sama dengan DJKI. Itu Mbak. Oke. Baik, Prof. Kemudian, Prof, dalam melakukan sosialisasi dan pengembangan kepedulian terhadap kekayaan intelektual di Undip, tentunya banyak sekali upaya yang harus dilakukan. Bisa dijelaskan kembali, Prof, apa upaya yang harus dilakukan oleh Direktorat Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset? Yang pertama, kita sadari ya bahwa penghasil kekayaan intelektual itu kan sebenarnya adalah sivitas akademika, dosen dan mahasiswa ya, dan didukung juga oleh tenaga kependidikan. Tanpa ketiga unsur ini rasanya kita di perguruan tinggi akan kecil lah potensi untuk menghasilkan paten secara sistem. Dari mana ujungnya? Ya tentu dari Undip. Ya, Undip punya komitmen yang tinggi di dalam mendukung lahirnya kekayaan intelektual tersebut. Buktinya apa? Nah, Undip sudah membuat kebijakan seluruh biaya terkait dengan pendaftaran kekayaan intelektual sampai kita memperoleh sertifikat itu dibiayai oleh Undip. Itu adalah komitmen yang luar biasa, saya pikir, dari institusi kita, ya universitas. Yang kedua adalah kesadaran juga bagi para penghasil kekayaan intelektual tadi, mahasiswa dan dosen, bahwa kekayaan intelektual itu memiliki dampak yang sangat tinggi bagi institusi kita, di mana kita bernaung ya sampai pensiun kita sebagai dosen dan teknik kan ya hidupnya dari Undip lah ya, kita harus menyadari itu, maka kita harus punya komitmen untuk berkontribusi menyadari itu. Dan lebih dari itu, sebenarnya kekayaan intelektual itu juga punya dampak yang luar biasa kepada penghasilnya. Ya, paling tidak misalnya kita dapat insentif ya, insentif SKP, kemudian ada penghargaan kekayaan intelektual. Lalu di dalam pengembangan karir, kekayaan intelektual itu juga bisa dinilai sebagai angka kredit. Sebagai angka kredit bagi dosen ya, bagi dosen. Nah, bagi mahasiswa tentu luar biasa nanti di CV mereka bahwa pernah menghasilkan kekayaan intelektual, lebih-lebih adalah paten. Itu kan nilai jual yang luar biasa bagi lulusan kita yang punya pengalaman tentang bagaimana menghasilkan sebuah paten. Gitu. Baik. Kemudian, Prof, ada lagi, Prof, untuk upaya-upaya atau usaha-usaha lain yang harus giat dilakukan oleh Direktorat Inovasi. Yang terakhir kan kita telah selesai merumuskan peraturan rektor tentang tata kelola dan alih teknologi. Nah, di situ diatur betul ya bagaimana nanti hak dan kewajiban universitas, hak dan kewajiban mitra yang nantinya akan menjalankan komersialisasi dari kekayaan intelektual tersebut dan termasuk penghasil kekayaan intelektual. Jadi kalau kita yakin sebenarnya kekayaan intelektual itu kan kekayaan ya Mbak. Yeah. Makin banyak kita punya berarti kita makin kaya nih artinya kan gitu. Ya kalau orang makin kaya ya berarti makin semangat kan gitu. Ya makin banyak kita punya kekayaan intelektual ya berarti kita ya boleh menganggap diri kita semakin kaya. Dan sebenarnya di dalam peraturan rektor itu kita dibuka peluang bisa punya penghasilan ya yang real ya dalam bentuk rupiah gitu terkait dengan komersialisasi kekayaan intelektual. Salah satunya di situ kan kita bisa bahkan bisa mendapatkan sampai 30% Mbak dari hasil kekayaan intelektual itu. Jadi kalau kita bisa mengkomersialkan 1 M gitu kan dapat 300 juta banyak itu Mbak. Yeah. Ya, itu sebenarnya kita harus yakin lagi-lagi semua itu adalah keyakinan kita untuk terus memaksimalkan dari kekayaan intelektual tersebut. Baik. Lantas bagaimana, Prof, proses atau prosedur dan persyaratan untuk mendaftarkan kekayaan intelektual kita ke Dirjen HKI? Nah, inilah yang hambatan utama ketika kita belum memiliki organisasi dan tata kelola di dalam menjalankan fungsi
bagaimana Undip bisa memperoleh kekayaan intelektual. Nah, kalau sekarang para penghasil kekayaan intelektual, baik itu pencipta, inventor, dan lain-lain, itu hanya melengkapi data-data yang berkaitan dengan pribadi masing-masing. Ya, contohnya misalnya adalah fotokopi KTP, kemudian tanda tangan terhadap surat pengalihan kekayaan intelektual tersebut kepada universitas, kemudian dokumen teknis dari kekayaan intelektual tersebut. Misalnya kalau paten, ya deskripsi patennya itu dibuat oleh yang bersangkutan. Ya kalau ada kendala tetap kami bimbing ya untuk bisa menghasilkan deskripsi tersebut. Nah, selebihnya proses pendaftaran dari Undip ke DJKI itu sudah ditangani oleh Direktorat Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset. Jadi sangat mudah bagi para dosen dan lain-lain. Tidak seperti dulu lah kita harus datang ke kantor pendaftaran paten, jadi cukup di direktorat saja. Nanti sampai kita memperoleh sertifikat, kalau sertifikatnya sudah diperoleh, kita sampaikan ke mereka. Jadi ada guyonan juga, Mbak. Jadi para inventor ini sudah membuat figura dulu, bingkainya kosong, sambil menunggu sertifikat patennya. Jadi begitu sertifikat patennya keluar, maka akan berjejerlah di lab-lab mereka berapa paten yang mereka sudah daftarkan. Itu saya pikir sesuatu yang luar biasa. Membangun kebanggaan itu kan penting di dalam kita menghasilkan karya-karya yang baik ya. Kasih. Oke, baik Prof. Kemudian Prof, apakah Direktorat Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain atau membentuk suatu lembaga, misalnya lembaga yang memberi pelayanan konsultasi teknologi yang sifatnya dapat mempercepat pencapaian hasil penelitian atau lembaga yang membantu mematenkan hasil penelitian? Tadi Prof. Nyoman sempat menyinggung sedikit, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi begitu Prof. Baik. Direktorat Inovasi itu tidak punya kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain, Mbak. Oke. Karena organisasinya bukan menjalankan fungsi itu. Nah, kerjasama yang dilakukan selama ini kan bisa melalui universitas sendiri, atau bisa melalui unit yang lebih kecil, itu adalah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai ujung tombak kita di dalam menjalankan fungsi kegiatan penelitian dan turunannya. Lalu ada unit fakultas maupun sekolah juga memiliki kewenangan itu. Dalam hal bagaimana kita bisa mempercepat proses pencapaian kekayaan intelektual ini, kami telah menggagas membangun kerjasama dengan DJKI. Ya, DJKI secara rutin kita bisa menyelenggarakan pendampingan terhadap drafting paten, kita sudah laksanakan itu. Kemudian mediasi terhadap pemeriksaan substantif setelah tahapan-tahapan yang harus dilalui di dalam proses paten itu sudah kita laksanakan. Dan sekarang secara rutin tiap tahun 2-3 kali setahun kita mengundang mereka untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Undip lah. Ya, wilayah Undip artinya kita yang mengundang mereka dan itu sangat didukung oleh pimpinan, oleh Pak Rektor, Pak Warek ya, sehingga kita bisa mempercepat. Implikasinya apa? Ketika teman-teman sudah memegang sertifikat, itu dia semakin semangat. Ya. Ini buktinya sudah nyata gitu, bahwa kita bergerak bersama-sama, tidak dicolke lah, jadi by design. Ya, jadi by design. Nah, kerjasama yang dilakukan sekarang yang berkaitan dengan komersialisasi, ya sesuai dengan peraturan rektor tadi, itu ada di bawah koordinasi WR3 dan WR4. Nah, di bawahnya ada Direktorat Inovasi, ada BPSU, ada Direktorat Kerjasama. Itu yang melakukan kegiatan-kegiatan penilaian terhadap kekayaan intelektual yang sudah dimiliki Undip, sehingga nantinya berapa sih seharusnya kekayaan intelektual itu bisa kita kerjasamakan kepada pihak lain. Tentu tidak mudah, Mbak, jadi meyakinkan kepada pihak lain apa yang dimiliki Undip itu bisa berkontribusi juga kepada mereka. Namanya kerjasama kan tidak boleh ada yang lebih dari yang lain. Harus setara kan.
Makanya saya tidak sepakat kalau menggunakan persaingan, karena persaingan itu cenderung akan lebih mematikan yang lain. Kalau saya lebih cenderung sinkronisasi, harmonisasi, sehingga kita bergerak bersama gitu. Siapapun lah, tidak pernah menganggap yang lain itu adalah saingan. Kalau saya ya, jadi yang Iya. lain itu adalah mitra gitu, supaya kita bisa bergerak bersama. Oke, itu dari saya terkait dengan tadi. Oke, Prof. Tantangan yang harus dihadapi oleh Direktur Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset tampaknya memang sangat kompleks ya, Prof. Lantas apa hambatan-hambatan di lapangan dan apa solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada itu tadi, Prof? Ya, semakin tinggi tantangan artinya semakin tinggi peluang, Mbak. Iya. Karena tantangan itulah sebenarnya kita dituntut punya kemampuan mengubah tantangan menjadi peluang kan gitu. Ya. Semakin banyak tantangan, semakin banyak peluangnya. Ya. Nah, tantangan yang pertama artinya peluang yang pertama adalah bagaimana kita sekarang bisa lebih bergeser dari perolehan menjadi punya nilai komersial. Karena hak kekayaan intelektual itu sesungguhnya adalah itu. Nah, ini kita perlu membangun pemahaman, kemudian kebijakan, dan seterusnya. Dan Undip sudah memulailah dengan adanya peraturan rektor tentang alih teknologi tadi, itu adalah sebagai landasan hukum kita, ya khususnya kita sebagai PTNBH supaya punya pegangan bagaimana aturan main yang baik. Ya. Selebihnya masalah-masalah teknis ya, masalah teknis itu tentu ada koordinasi ya. Kalau ada kendala atau masih kekurangan ya kita perbaiki. Jadi jangan anggap kendala atau tantangan, Pak. Jadi anggaplah itu adalah peluang gitu. Oh ya, peluang ya, Prof. Baik, Ya, peluang. ya. Ya, ada lagi, Prof? Ya, saya kira cukup sekian ya, Ya. dari terkait dengan tadi. Ini pertanyaan terakhir, Prof. Apa harapan Prof Nyoman untuk kemajuan Undip menuju world class university? Ya, saya pribadi sebagai insan Undip tentu punya harapan tinggi ya. Universitas kita itu menjadi bagian atau masuk atau dipandang sebagai world class university. Nah, Undip sudah bergerak lah ke arah sana ya step by step. Nah, lalu apa sih sebenarnya yang dimaksudkan di sana? Undip memiliki reputasi yang tinggi di bidang akademik, ya, kemudian reputasi di bidang employer, dan yang terakhir adalah pendapatan dari kegiatan tadi. Salah satunya adalah kekayaan intelektual. Nah, ini yang bagian terakhir inilah yang terkait erat dengan Direktorat Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset sesungguhnya. Bersama-sama dengan unit bisnis yang lain, bagaimana kekayaan intelektual yang sudah tadi 506 itu bisa terkomersialisasikan atau memberikan dampak sosial yang nyata kepada masyarakat. Nah, kalau itu bisa kita raih, ya dengan sendirinya ketiga aspek yang tadi termasuk juga academic reputation, employer reputation itu juga akan meningkat, ya meskipun tidak langsung. Baik. Dan terakhir ya berarti kita jangan pernah berhenti untuk menghasilkan kekayaan intelektual. Terus dan terus kita setiap insan di Undip ya khususnya para dosen ini berkontribusi untuk bisa menghasilkan kekayaan intelektual tadi. Oke, Mbak. Ya, baik, luar biasa, Prof. Di setiap akhir wawancara, kami akan meminta narasumber untuk membuat suatu pesan yang berkesan, Prof. Nyoman. Monggo silakan Prof. Nyoman untuk menyampaikan pesan yang berkesannya bagi kita semua sebagai pengingat, begitu, Prof. Jadi makna dari kekayaan intelektual, saya mengajak teman-teman bahagialah menjadi orang kaya, meskipun baru sampai di kekayaan intelektual yang disebut dengan intangible asset. Kalau kita sudah merasa kaya, biasanya makin semangat, Mbak. Semakin semangat untuk terus berkarya dan menjadi orang yang semakin kaya. Artinya semakin banyak menghasilkan kekayaan intelektual. Ya, kalau kita lihat kan orang kaya itu semakin semangat itu. Ya. Ya, tidak putus gitu ya. Nah, kita termasuk insan-insan yang punya kesempatan untuk menjadi orang kaya, kaya akan kekayaan intelektual.
Wah, Oke, itu ini akan selalu diingat untuk kita semua pesan dari Prof. Nyoman. Baik, Prof. Nyoman, terima kasih atas waktu dan terima kasih. pemikiran-pemikirannya yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Sukses selalu dan terus semangat untuk membangun Undip yang lebih baik, Prof. Amin. Demikian bincang-bincang kami mengenai peran Direktorat Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset. Sedikit kesimpulan bahwa Direktorat Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset memiliki peran penting dalam melakukan pelayanan dan pengelolaan kekayaan intelektual. Di antaranya adalah mengidentifikasi potensi kekayaan intelektual yang ada pada pusat riset di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas yang meliputi potensi pemenuhan persyaratan perlindungan kekayaan intelektual sesuai peraturan perundangan yang berlaku, potensi komersial dan potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melakukan penilaian atau evaluasi bersama Direktorat Komersialisasi Hasil Riset mengenai kelayakan teknologi, kelayakan ilmiah, serta keterkinian potensi kekayaan intelektual universitas, serta melakukan proses pengalihan kekayaan intelektual dari sivitas akademika dan atau tenaga kependidikan kepada universitas bersama unit kerja lain dalam lingkungan Universitas Diponegoro. Terima kasih telah menyimak Undip Podcast. Saya Linda Wahyuningsih pamit undur diri. Jaga selalu kesehatan, jangan lupa bahagia, dan putus mata rantai COVID dengan selalu mematuhi protokol kesehatan 5M. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit, perih sekali. Terima kasih atas perhatiannya, besok kita berjumpa lagi. Jika hari sedang hujan, bunga tumbuh di pekarangan. Walaupun vaksin sudah ditemukan, protokol kesehatan harus tetap diterapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.